Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Jenggala Explore Channel, teman ya. Oke, setelah lama banget aku nggak ngonten ya. Ya habis Lebaran baru bisa ngonten, soalnya ya banyak acara juga di sini dan ini aku balik konten lagi. Dan yang pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya teman ya, untuk saudara-saudaraku muslim yang merayakannya ya. Dan sekarang saya berada di sebuah situs cagar budaya, yaitu situs Panjer ya, berada di Desa Panjer, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Jadi teman-teman ya, beberapa tahun yang lalu itu ditemukan sebuah arca atau ditemukan sebuah patung, yang mana patung itu berbentuk seorang, kalau kita bilang itu raja ya teman. Jadi dulu itu ditemukan oleh salah satu apa namanya eh, petani ya, dia itu menemukan arca di situ, dan arca itu akhirnya digali lah ya, digali dalam tanah dan akhirnya ditemukanlah sebuah patung dalam keadaan utuh teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, eh, ada orang yang bilang bahwa dulu itu arca itu sempat dicuri ya, arca itu sempat dicuri dan ya entah ini beneran atau enggak ya, namanya mitos aku juga nggak tahu ya. Jadi orang yang mencuri arca itu, dia itu tiba-tiba jadi kayak gila ya, dan jadi gila dan mohon maaf, jadi kayak orang kesurupan lah kayak gitu temen ya. Dan kita nggak tahu apakah cerita itu benar atau nggak salah ya temen ya. Jadi menurut keterangan ya, bahwa situs ini itu ditemukan sekitar tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2000-an, yang mana terletak di sebuah ladang ya, atau sawah-sawah ya, yang ditemukan oleh seorang petani. Nanti selengkapnya kita akan tanya ke juru kuncinya teman ya. Tapi sebelumnya kita eksplorasi aja dulu di bagian samping-samping seperti apa ya, tempatnya seperti apa kayak gini teman ya. Nah, kalau untuk situsnya itu berada di sini dan udah dibuatkan semacam bangunan teman di dalam ya. Coba nanti kita tanya juru kuncinya sebenarnya ceritanya itu bagaimana sih ya. Kita cek-cek di sini lah guys. Jadi memang kalau sekeliling itu memang areal persawahan guys ya. Dan banyak ditumbuhin sekali sama pohon-pohon eh, bambu. Itu juga areal persawahan. Jadi sebenarnya untuk akses jalan ke situs ini ya, itu udah enak teman. Jadi memang berada di tengah-tengah persawahan, tetapi jalannya itu sudah di paving ya. Jadi mungkin kalau kalian ingin wisata ke sini hanya sekedar kayak refreshing, ini memang enak banget ya, udaranya di sini segar banget. Di sini juga sudah disediakan musola juga di sini. Ini musola dan tulisan situs Adipati Panjer ya. Dan banyak sekali beberapa peninggalan atau artefak-artefak yang mungkin aja itu eh, apa ya teman-teman, ditemukan bebarengan dengan penemuan patung arca tersebut guys ya. Dan saya juga ditemani sama juru kuncinya ya, nanti kita coba wawancara ya sama juru kuncinya ya teman-teman. Jadi di sini ada kayak dua buah batu. Yang aku lihat sih kayak batu ini tuh kayak seperti itu ya, kayak pintu gerbang ya teman. Kayak dua itu kayak pintu gerbang teman. Nah ini kalau kalau mungkin ya, kalau mungkin orang-orang apa namanya eh lihat itu batu biasa teman, kayak batu biasa. Tapi memang kalau sekilas sih kayak pintu gerbang sih. Coba aku nggak tahu juga ya. Dan ini kayak jalan setapak. Kalau sini nggak bisa masuk teman-teman. Di sini tuh area pesawan. Di situ udah pesawan, nggak bisa masuk. Kita langsung menuju ke situsnya teman. Assalamualaikum Rahayu. Nah
ini situsnya teman. Jadi di sini ada larangan juga di situ. Tuh, laki-laki dilarang tidur dengan perempuan tuh. Itu ada larangan di sini dan itu adalah pantangan teman, pantangan di sini. Atau aku tadi nggak bawa penerangan ya. Ntar guys. Aku ini dulu. Kelihatan nggak teman? Kelihatan nggak kalian? Nah jadi di situ kayak ada kalau aku lihat sih ya, itu ada patung ya. Ya bentuknya itu kayak seperti raja ya. Jadi dalam posisi bersila dan kepalanya itu sudah nggak ada teman tuh. Tapi kita nggak bisa masuk di sini, nggak bisa masuk karena dikunci ya. Jadi kalau kelihatan sih kayak raja ya teman, kelihatan guys. Cuma kita nggak bisa masuk. Tadi lupa itu ya, juru kuncinya nggak bawa kunci. Nah kelihatan ya teman itu ya. Jadi ini kelihatan ya tuh. Jadi sayang sekali kepalanya mungkin udah dicuri orang ya, sama iya, cuma tinggal badan sama ini ya, bagian badan ke bawah ya teman-teman. Dan ini banyak juga dupa-dupa dan sesajen di sini. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia itu memang ada keperluan lain di sini teman-teman. Di sini. Tapi memang enak banget loh di sini, udaranya sejuk. Cuma kita nggak bisa masuk teman. Coba cek kita ini dulu teman, kita cek lagi ya. Ini bisa masuk gak sih kameraku? Bentar guys ya, kita masukin dulu. Nah kelihatan jelas ya teman ya. Nah situsnya itu di sini ya. Kalau untuk keterangan lebih lanjut kita nanti coba wawancara kepada ibunya ya teman, kepada juru kuncinya di sini ya. Kelihatan ya. Tapi memang enak banget di sini. Jadi selain situs ini, selain patung ini ya, ada juga ini namanya ada sumur teman. Ada sebuah sumur dan aku nggak tahu namanya sumur apa ya. Kita coba lihat teman. Nanti tapi kalau kita udah selesai kita nanti coba tanya ke juru kuncinya. Jadi di bangunan situ itu ada sebuah sumur. Ya di sini ada sebuah sumur, kita coba cek dulu ya. Kita nanti coba wawancara ke ibunya ya teman. Kita lihat sini bisa nggak ya? Oh bisa, ini ada tangga coy. Dan ini letaknya itu benar-benar di areal persawahan banget ya. Jadi memang sejuk banget di sini coy. Tuh. Nah di sini. Cuma ini sudah nggak bisa masuk coy di situ. Aku dalamnya itu aku nggak tahu isinya apa gitu. Dan ini area sumur ya. Ini area sumurnya di sini. Area sumurnya itu di sini teman-teman. Nah itu ada sumur. Dan di dalamnya, bentar sabar. Duh, suara apa tadi? Loh. Kalian dengar suara nggak coy? Mungkin cuma itu ya, cuma daun ya. Ini area sumurnya. Nah, ini, bentar sabar dulu. Jadi assalamualaikum rahayu. Dalam nggak ya? Oh dalam guys. Ini dalam coy. Ini dalam. Kalau ini apa ya? Ini di dalam kayak ada sesuatu, cuma kita nggak bisa masuk coy. Bentar sabar. Kita cuma bisa ngintip doang di sini. Ya kita nggak bisa coy. Kita ngintip pun juga nggak bisa. Kayaknya kayak situs juga di sini, kayak ada batu-batu juga loh di sini. Kalian kelihatan nggak nih? Ini kelihatan nggak nih? Nah ini juga salah satu penemuan ya teman. Selain arca juga ditemukan kayak batu ini, aku nggak tahu ini batu apa karena ini ditutup. Jadi dikunci ya, jadi aku nggak bisa masuk. Kita
cuma bisa ngintip dari sini saja coy. Ini pun udah nggak kelihatan loh. Coba lihat dari depan sih, mungkin aja kita bisa ini. Coba lihat dari sini ya teman. Tuh nggak bisa. Nggak bisa masuk di sini. Nggak bisa coy. Ini dikunci coy. Tuh, kalian kan lihat nggak tuh? Setiap ada itu pasti ada ini coy. Laki-laki dilarang tidur dengan perempuan. Nah ini maksudnya, ini kalau bukan pasangan yang sah teman-teman ya. Kalau bukan pasangan yang sah ya, tidak boleh tidur bersama teman. Kalau pasangan yang sah nggak apa-apa. Tapi bukan di sini coy. Tidurnya bukan di sini gitu. Nggih, Bu. Mereka? Oh niki. Oh nggih. Tadi dikasih tunjuk sama itu, dikasih tunjuk sama juru kuncinya. Nggih. Dikasih tunjuk sama ibunya itu. Ini sumbernya yang tadi coy. Kita udah itu ya teman. Kita coba wawancara ibunya ya. Oh iya, masih ada satu tempat lagi yang kalau ke sini aku kurang tahu kalau ke sini itu apa. Coba kita cek ya. Di area belakangnya situs. Area belakangnya situs. Oh, sawah. Sawah coy, area belakangnya sini coy. Jadi sawah coy. Air, sungai. Oh, Sungai Tempur. Oh, ini yang dinamakan Sungai Tempur. Jadi kayak pertemuan dua arus coy. Ntar lah, sabar ya. Itu pertemuan dua arus. Yang satu arus dari sana, yang satu arusnya dari sini. Jadi bertemu di titik ini. Itu namanya Sungai Tempuran katanya sih. Oke teman-teman ya. Aku penasaran sih sebenarnya ceritanya itu bagaimana ya. Ceritanya bagaimana untuk penemuan situs sejarah ini. Kita coba langsung ke juru kuncinya coy. Kita tanya ke juru kuncinya. Bagaimana sih sebenarnya awal mula penemuannya itu bagaimana? Yuk kita tanya-tanya dulu ke ibunya ya. Kita tanya-tanya dulu ke ibunya. Tapi memang udaranya enak banget di sini. Ya memang ya wajar saja banyak orang yang suka sini, memang udaranya itu memang enak banget di sini. Nggak sejuk gitu. Tuh ada ini, ada anak-anak sekolah nggak tahu kemana, mungkin lagi itu ya teman, lagi jalan-jalan ya mungkin, aku juga kurang tahu sih. Kita coba tanya ibunya ya. Enak loh, udaranya enak banget di sini. Oke, kita coba tanya ke ibunya secara langsung ya. Kita wawancara langsung bagaimana sih sebenarnya kisah penemuan dari situs ini, dan apakah ada sebuah mitos atau sebuah cerita misteri yang ada di sini ya teman ya. Oke, tetap stay di sini ya teman. Assalamualaikum Ibu, namanya sinten Bu?
Siti Khotijah. Oh, Ibu Siti Khotijah. Ibu Siti Khotijah selaku juru kunci teng mriki nggih. Nggih, nyapu-nyapu tok. Oh, saged nggih saged nyeritaken pertama kali ditemukan tahun pinten ngoten niki? Takeh Mboten, cerita. mboten. Oh, mboten. Tapi banyak orang yang ke sini itu ada tujuan tertentu banyak nggih? Banyak. Banyak nggih, Bu. Terus kira-kira Ibu tahu nggak kira-kira itu patung siapa? Terus mungkin sosoknya apa? Dengan nate semerep. Adipati Panjer Surya Kusumo. Adipati Panjer Surya Kusumo. Itu Nggih. sosok raja napa pangeran napa? Anu sing winginane lho wartawan saged ngaturaken anu teng YouTube kan enten to. Nggih. Niku mawon jenengan cateti. King Kalasan perangi ngoten lho. Sumber ubalan. Kula mboten tatek paham. Oh, gitu. Nggih, Bapak Jadi sing memang garis besarnya itu namanya Adipati Panjer nggih. nggih, Nggih. Surya Kusumo. Nggih. Berarti situs niki ditemukan jenengan sudah lama banget nggih, Bu? Udah hampir 10 tahun wonten, Bu? Niki Nggih, lebih. lebih Lebih nggih. selama kula wonten mriki pun enten nak tasik Hmm. rupa reca alit-alit ngoten kathah. Oh, ngoten. Terus awal kali ditemukan niku yang menemukan sinten, Bu? Menemukan apa nih? Awal pertama kali nopo tiang petani, nopo tiang babat suket nopo ngoten. Nggih, anu duduk teng mriki Nggih, yang sumber ubalan. nggih. Terus niku alah mboten saged critakne kula. Nggih, nggih, nggih. Nggih, bapake rumiyin. Nggih. Berarti yang pasti Ibu teng mriki niki sudah ada nggih, Bu, nggih. Nah, Nggih, terus namanya memang situs Adipati Panjer. Nggih, terus akhirnya dikelola sama pihak pariwisata ngoten nggih. nggih. Oh, ngoten. Jadi itu teman ya. Keterangan ibunya nggak bisa cerita banyak karena beliaunya Nggak juga bisa. nggak bisa kurang tahu juga teman ya. Tapi memang cerita yang beredar itu ada kaitannya itu dengan namanya itu sumber ubalan gitu. Nggih, Ada kaitannya dengan Kalasan. sumber Nggih, kalasan, nggih. sumber ubalan. Nanti lain yang pernah aku buat videonya cek saja video saya di YouTube saya. Ya, niku lho, cocok Nggih. niku. Saya pernah posting juga di YouTube saya itu sumber ubalan di situ. Terus sing semerep Nggih. kula Ibunya sudah berapa tahun Bu bekerja di sini, Bu? 3 tahun Oh. kula sakit sanget tok. Oh, ngoten. Ngeten kok kula. Terus teng mrikine enten sak jam. Oh, ngoten. Langsung kula alhamdulillah rabbil alamin nyuwun pendongane Allah Mbah Adipati Panjer kula nyapu. Nggih. Nggih mboten bayaran lurah, mboten bayaran sinten-sinten nggih. Allah pokoke paringi para Sehat, sehat dosa niki pun sehat nggih. lho, nggih to. Nggih. Nggih di YouTube ngaten kula tanggap. Nggih. Terus kali bangunan niku sebenarnya bangunan apa, Bu, nggih? Pundi? Menika. Lah niki ada bekas Nggih. teko sumure damel minum. Nggih. Minum tiang sing perlu-perlu niku lho. Nggih, boten gadah ritual napa ngoten nggih. Nggih Nggih. gadah Tujuan oh ngoten. Niku kan mboten kerek to. Nggih. Diduk. Jadi dipercaya sumur niku mempunyai khasiat ngoten nggih, Bu. Kula minume nggih anu beto galon kalih. Kula kan medhene lari, kula bayar beto mantuk. Oh ngoten. Nggih. Oh telas kula mendhet telas kamu khusus jam minum. Nggih. Nggih. Terus sing ingkang ngajeng niku batu-batuan sisa-sisa niki nggih disalap teng mriku ngoten nggih, Bu. Kathah Bu nggih jumlahe niku. Kathah Den. Wong kula tasih anak-anak cilik niku kuwatah teng duduk niku niku. Oh, tiang. oh berarti batu-batu niki termasuk batu-batu zaman dulu nggih, Bu? Nggih. Oh ngoten. Teng mriku sian atu jago kan sering mriki to. Kan bae niki ceritane
damel adu jagung adu jagung nggih. Jadi memang ada orang-orang yang memang dia itu untuk memenangkan jagonya dia itu ritual di sini ngoten iya nggih Bu. Oh begitu, baru tahu ini. kali tempuk sing dirayakan monggo Nggih. Monggo, menika monggo, monggo. Monggo Ibu, Ibu Rien monggo. belum pun sehat toh Nggih, alhamdulillah nggih Bu. Jadi kita di itu teman-teman ditunjukkan namanya itu Kali Tempur yang tadi. Kita ya sebenarnya sudah ke sana. dirayakan dulu. Nggih, cuma kita ditunjukkan lagi teman. Atas-atas Bu. Ini enten polisi tiga menawi ajeng dibangun Nggih, nggih, nggih. kan tujuan teng kalih toh Nggih. pariwisata sing kentur. Nggih, Bu. Pariwisata. Rumiyin bupati bupati Jadi lahir dikelola kok pariwisata teman. Kita diajak ke Kali Tempur. Oh, kita ngelewatin sawah teman. Kita ngelewatin sawah. Bentar ya, sabar ya. Kita ditunjukkan Ibu. Aku nggak tahu kalau ada sebuah mata air juga loh di sini. Oh, jadi kita ngelewatin ini, guys. Wah, enak banget sumpah. Itu seger. Udaranya loh seger. niki Oh, niki. nggih sumber Oh, niki sumber nika sing nika lho atas niku nggih, Bu. nggih nika Nggih. nika sing inggih nika lho pinggir ragongan Nggih. bu Terus niki dan sing niki pertem sumber kolam jember mriko nggih. nggih Sing niku wau. ketambahan air anu lho Niki nggih, saking mriku nggih, nggih toyone nggih, nggih. Oh, kula niki tempuran nggih. Jadi nggih pertemuan arus nggih, Bu. nggih niki pasang janur mubeng rumiyin Oh, ngoten. sing anu bupati wakil Hmm, niki suajen daden ngoten ya nggih banyak sajen-sajen juga teman-teman di sini. mandi sebulan kali 3 sini kali tembok sini Oh, di sini. Berarti untuk ritualnya mandi di sini, Bu nggih. ya minta waras Minta waras. sehat Tapi semuanya kan yang Maha Kuasa yang ya Allah memberikan. Ya Allah. Manusia cuma bisa berusaha, Bu nggih. ya Monggo, Bu. ya betul. Teman-teman ya. Jadi kita ambil positifnya aja, teman. Manusia itu cuma bisa berusaha saja, guys ya. Ya, cuma yang menentukan sehat sama itunya kan yang Maha Kuasa, teman. Tapi untuk situs-situs seperti ini memang kita harus lestarikan ya. Memang kita harus rawat, kita harus jaga. Karena ini merupakan salah satu peninggalan leluhur kita. Peninggalan leluhur kita ya perlu dilestarikan. Jadi para leluhur, para pendahulu kita itu memang sengaja meninggalkan bukti-bukti bahwa mereka semua pernah mereka semua itu pernah menjadi itu teman, tinggal di sini pernah sampun Bu, pernah menjadi cikal bakal dari kita gitu. Tanpa mereka kita nggak bisa jadi apa-apa, guys gitu. Kita kan orang Nusantara, teman. Orang Nusantara, jadi kita harus melestarikan Nusantara juga, teman-teman. Kayak gitu. Jadi jangan sampai adat istiadat itu terkikis oleh perkembangan zaman atau era modernisasi, teman. Begitu tuh ya, guys ya. Oke, mungkin itu saja yang aku bisa eksplorasi, teman. Dan tetap stay tune di channel saya.
Terus tadi khusus untuk nanti malam Jumat kita eksplorasi malam. Ya, untuk malam Jumat kita eksplorasi tempat-tempat angker ya, teman. Oke, saya bos dari Jenggala Explore Channel pamit diri dulu. Ingat teman-teman ya, jangan sampai adat istiadat atau budaya kita itu hilang ya teman-teman. Kita harus melestarikan, kita harus jaga, kita harus rawat karena itu adalah sebuah identitas negara ya, identitas kita sebagai orang Nusantara. Oke, saya pamit diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.